Ya, untuk membahas masalah ganjil genap di DKI Jakarta, saat ini saya telah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Kadishub DKI Jakarta, Bapak Syafrin Liputo. Selamat malam, Pak Syafrin. Selamat malam Mas Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafrin, pertimbangan apa yang diambil ketika saat ini Omikron sedang meningkat, bahkan kita akan menyambut puncaknya begitu ya, tapi hingga saat ini ganjil genap di DKI Jakarta masih tetap diberlakukan, Pak Syafrin? Ya baik, jadi perlu dipahami bahwa selama pelaksanaan PPKM level, kita tahu sempat PPKM darurat, kemudian level 4, 3, 2, maka kami melakukan beberapa kontrol terhadap pergerakan dalam rangka membatasi mobilitas warga. Memang untuk ganjil genap sebelum ada COVID-19, itu sebagai instrumen untuk mengatasi kemacetan lalu lintas agar masyarakat bisa berpindah ke layanan angkutan umum. Jadi ada shifting. Tetapi kemudian kita pahami bahwa pada pelaksanaan pengendalian mobilitas pada masa PPKM level ini untuk mengendalikan COVID-19, maka kebijakan ganjil genap itu tidak berdiri sendiri. Tetapi ini menjadi kebijakan penunjang terhadap pelaksanaan kebijakan lainnya. Contohnya, pada PPKM level 3, maka perkantoran yang non-esensial itu diberlakukan prinsip work from home. 25% di kantor, 75%-nya kita arahkan untuk bekerja dari rumah. Nah, untuk bisa mengendalikan itu, maka pemerintah menerapkan ganjil genap. Tujuannya apa? Agar perkantoran juga melakukan kontrol ke dalam otomatis. Langsung perkantoran akan menyusun siapa yang mobilnya ganjil akan masuk pada tanggal ganjil. Siapa yang mobilnya genap akan masuk pada tanggal genap. Sehingga tidak terjadi pergerakan yang tidak perlu ke kantor. Semuanya akan berada di rumah dan bekerja dengan baik di rumah. Kenapa? Jika misalnya tidak dilakukan itu, bisa saja mereka ke pusat kegiatan dan bekerja dari coffee shop dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa mengendalikan mobilitas secara keseluruhan di masa pandemi COVID-19. Dan dari pelaksanaan selama beberapa hari ini sejak ditetapkan Jakarta PPKM level 3, kami ukur untuk volume lalu lintas, efektivitasnya itu turun sekitar 12,3%. Artinya ada penurunan volume lalu lintas. Sementara untuk jumlah penumpang angkutan umum perkotaan pun turun sebesar 24,8%. Demikian Mas Ishak. Baik, tapi kalau kita lihat kondisi di lapangan hingga saat ini, meskipun pembatasan perkantoran juga sudah dilakukan, untuk transportasi umum juga masih belum terlihat landai begitu Pak Syafrin, masih berdempet-dempetan. Melihat kondisi ini seperti mana, bagaimana? Baik, perlu dipahami bahwa pembatasan kapasitas angkutan umum sesuai dengan instruksi Mendagri terakhir itu sebesar 70%. Jadi maksimum yang bisa ditampung adalah 70%. Saya ilustrasikan untuk penumpang Transjakarta dengan kapasitas articulated bus, itu penumpangnya adalah 150% kondisi normal. Kemudian itu otomatis kami pangkas. Memang untuk posisi itu terlihat masih padat karena yang dikurangi hanya 30%-nya. Tetapi paling tidak ruang-ruang yang sebelumnya begitu padat pada Transjakarta saat ini sudah bisa kita lihat lebih ada jarak antar penumpangnya. Baik. Demikian pula halnya dengan KRL. Ini pun ada pembatasan 70% dari biasanya yang diangkut oleh setiap gerbong. Baik, Pak Syafrin, kalau kita melihat dari PPKM level 3 yang sudah pernah kita lalui begitu ya, saat itu untuk pemberlakuan ganjil genap hanya ada di 3 ruas saja, kalau tidak salah. Kalau nanti dikoreksi Pak Syafrin kalau saya salah ya. Tapi apakah kalau itu dilakukan pada saat kondisi PPKM saat ini seperti apa? Dan apakah yang pada waktu PPKM waktu lalu evaluasinya seperti apa, Pak Syafrin? Apakah mengurangi mobilitas juga termasuk? Ya baik, jadi perlu dipahami pada beberapa waktu yang lalu kita pahami sebelum PPKM level 3 kita masuk pada PPKM level 4.
Di sana kami bersama-sama pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda yang menjadi lead dalam penanganan itu, juga dari rekan-rekan TNI, itu melakukan tidak hanya ganjil genap, tetapi juga kita melakukan yang namanya penyekatan. Tujuan untuk melakukan pengendalian mobilitas, bahkan kami melakukan penyekatan pada 100 titik di wilayah Jakarta dan Bodetabek. Artinya bahwa pada saat penerapan ganjil genap 3 ruas jalan itu tidak berdiri sendiri. Karena tujuannya adalah untuk mengendalikan mobilitas warga. Ada kesadaran masyarakat yang mendapatkan tugas untuk bekerja dari rumah, ya silahkan Anda bekerja dari rumah, kemudian jangan bermobilitas. Karena kebiasaan kita nih, begitu mendapatkan tugas bekerja dari rumah, yang bersangkutan, ayo kita ke coffee shop yuk. Di sana kita bisa juga sambil bekerja. Ini kan prinsip. Karena di lapangannya memang seperti itu, Pak. Ya, dari identifikasi kami, 13 ruas jalan yang sekarang diterapkan, itu merupakan pusat-pusat kegiatan yang kami harapkan di sana tidak ada mobilitas yang tidak penting. Di masa Omikron ini kami terus menekankan kepada masyarakat, Jakarta dan Bodetabek, untuk lebih baik kita tetap di rumah bagi yang mendapat giliran bekerja dari rumah. Demikian Mas Izak. Baik, berarti dalam artian untuk kondisi PPKM level 3 saat ini, untuk pergerakan kendaraan masih bisa dikendalikan begitu Pak Safrin ya? Iya, dengan penerapan pada 13 ruas jalan tetap bisa dikendalikan karena ada penurunan 12,3% dalam beberapa hari terakhir kemarin kami hitung. Baik. Dan tentu kami bersama dengan rekan-rekan Polda Metro Jaya, dalam hal ini Pak Dirlantas dan juga Kodam Jaya, terus melakukan evaluasi. Bukan tidak mungkin misalnya tetap terjadi peningkatan, pola di PPKM level 4 diterapkan. Ganjil genap di pusat kota, kemudian ada penyekatan. Ini kan yang kita harapkan tidak terjadi lagi di masa PPKM level 3 saat ini. Baik, sebelum saya akhiri, himbauan Anda terkait dengan para pengguna jalan ataupun pengendara di ibu kota Pak Safrin untuk mengantisipasi melonjaknya kenaikan Omikron. Ya, baik, kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghimbau kepada seluruh warga Jakarta dan Bodetabek, pada saat Anda mendapatkan giliran untuk ataupun jadwal untuk bekerja dari rumah, silahkan tetap bekerja di rumah dan jangan melakukan perjalanan atau mobilitas yang tidak penting. Karena begitu Anda melakukan perjalanan atau mobilitas yang tidak penting, maka potensi tertular atau terpapar oleh COVID-19 di sanalah mulainya. Jadi mari kita terus menjaga sampai dengan pemerintah mampu mengatasi varian Omikron ini dengan baik, kemudian kita kembali lagi beraktivitas, mudah-mudahan segera ke level 2 seperti kemarin. Demikian Mas Isak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Safrin Liputo, Kadisub DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom. Terima kasih, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usai jeda, warga Tanjung Priuk rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan sembako murah. Informasinya akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Apakah Anda sering